Yuk sama-sama kita bacakan ayat Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ini adalah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan kita tentang kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-29 Allah menegaskan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Masya Allah. Siapa yang gak mau bahagia? Kita semua mau bahagia. Tapi kenapa kebahagiaan itu gak ada pada kehidupan kita? Ketemu debt collector gak bahagia, anak numpahin gelas gak bahagia, suami marah-marah gak bahagia, bos mecat kita gak bahagia. Kok bisa? Padahal janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman adalah kebahagiaan. Maka kalau bicara tentang mafhum mukhalafah ya, atau pemahaman tentang ayat ini, kalau kita nggak dapat kebahagiaan gitu, berarti ada yang perlu kita perbaiki. Maka yuk sama-sama, ayat ini menjadi teguran sekaligus janji untuk kita semua. Kalau kita beriman dan beramal soleh pasti bahagia kok, ya.
Dan selain bahagia adalah tempat kembali yang baik. Ya, wa husnu ma'ab. Tempat kembali yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tempat yang baik. Demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Quran sebagai pengejawantahan dari yang ayat yang ke-29. Jadi supaya kita bahagia, maka Allah titip kepada kita Al-Quran. Padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Padahal kita ketika datangnya Al-Quran, nggak semua orang siap menerima Al-Quran itu. Tapi Masya Allah, yuk sama-sama kita jangan jadi orang yang kafir terhadap Al-Quran atau tidak menerima terhadap Al-Quran. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Sebenarnya kunci dari magnet rezeki itu di kalimat akhir ini, ya, yaitu bertawakal. Bertawakal ini artinya kan kita mewakilkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya saya seperti acara kemarin gitu ya di Pekanbaru, saya sudah bertawakal. Bertawakal kepada siapa? Bertawakal kepada panitia, ya. Maka ketika saya sudah bertawakal kepada panitia, saya berikan wakil. Mereka lah yang ngurus hotelnya, ngurus ya gedungnya, ngurus pendaftarannya. Nah, saya ngapain lagi ngurusin itu semua? Saya urusi apa yang menjadi tugas saya, yang saya tidak bisa mewakilkan saya sebagai pembicara. Begitu juga kehidupan kita. Kita sudah mewakilkan kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sebagai pembicara masih ada yang tidak bisa saya wakilkan, tapi kalau kepada Allah kita bisa wakilkan semua. Jadi terhadap seluruh persoalan-persoalan kita kasih aja sama Allah. Allah senang kok. Allah senang. Allah bukan nggak kayak kita ya, ketika kita nyerahin ke pekerjaan ke orang lain gitu ya. Orang lain nggak suka. Kalau Allah malah suka. Ketika kita serahkan urusan-urusan kita, ya Allah, utang saya kok belum lunas, utang saya ini kok belum lunas ya Allah. Oke lah ya Allah, saya minta tolong Engkau yang lunasi. Mau Allah. Tapi ada di sini kalimatnya adalah dan hanya kepadanya aku bertaubat. Tapi ada syaratnya. Kalau kita mau menyerahkan semua urusan-urusan kita kepada Allah, maka kita mesti bertaubat dulu, minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Jadi kita minta ampun dulu, baru Allah mau ngambil seluruh persoalan kita. Ya Masya Allah, ngapain kita yang bayar utang ya? Biarkan Allah yang bayar, tapi kitanya dapat taubat dulu dari Allah. Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itulah kitab yang ajaib. Jadi Al-Quran ini kitab yang ajaib. Dalam magnet rezeki kita punya metode yang namanya Garputala. Ya, Garputala ini kan tujuannya adalah kita mendapatkan ketenangan. Ya, ketika ada persoalan kita nggak ngerti, ya Allah ini kok seperti ini. Begitu juga sekarang yang kita lakukan adalah saya nggak tahu apa yang harus kita bicarakan gitu ya. Ya, daripada begitu mending buka Quran. Ya, buka Quran. Ketika Quran ini dibuka, ayat yang pertama kali terlihat, itulah yang akan kita bahas, ya. Maka Allah memudahkan semuanya. Begitu juga seluruh urusan-urusan kita. Al-Quran ini ajaib sekali, ya. Bahkan saking ajaibnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa gunung-gunung bisa diguncangkan dengan Al-Quran ini. Bumi bisa dibelah dengan Al-Quran ini, Masya Allah. Bahkan orang yang mati bisa berbicara dengan Al-Quran ini. Masa kita nggak percaya? Ya. Apa-apa sekarang kita udah Google, ya, googling, apa-apa googling. Seluruh kehidupan kita dikuasai oleh Google. Dia nggak bisa melakukan apa yang baru saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui
bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia akan beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Tapi kan nggak begitu, ya. Allah pilih siapa yang Allah mau beriman, siapa yang Allah tetapkan kafir. Nah, maka kita minta petunjuk kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang kafir. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditempa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Nah, ini menjadi dalil bahwa ketika ada bencana, itu sebenarnya karena ada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat itu. Maka Allah berikan bencana. Tapi ada yang mengatakan begini, itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka bencananya nggak banyak-banyak banget gitu. Itu persoalan yang berbeda ya, karena ada kalanya Allah mengepur, ya, ngepur itu apa ya, biarin aja dulu gitu ya, karena mereka telah berbuat baik. Itu ada dalam audio saya berjudul Lain Ladang Lain Ilalang. Orang-orang yang ingkar kepada Allah itu sepanjang hidupnya ingkar, tapi mereka berbuat baik. Ada perbuatan baik mereka, maka Allah balas perbuatan baik mereka di dunia. Tapi di akhirat nggak akan pernah Allah berikan. Nah, sementara kita, orang-orang yang berbuat baik sepanjang hidup, karena kita mengucapkan la ilaha illallah setiap salat kita. Tapi ya Allah melihat kita berbuat dosa. Nah, ketika kita berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kita bencana. Maka Allah azab di mana? Di dunia, supaya nanti di akhirat kita nggak dapat lagi siksa dari Allah. Mudah-mudahan Allah udah cuci semuanya di dunia. Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu. Maka aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu. Jadi jangan sampai juga kita menjadi orang-orang yang mengolok-olok orang-orang yang memberi peringatan. Ya. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh syaitan memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada orang yang akan memberinya petunjuk. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita disesatkan oleh Allah, ini janji Allah di akhir dari halaman ini, halaman 253 ini. Lahum azabun fil hayatid dunya. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, dan sungguh azab akhirat adalah lebih keras, dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita dapatkan azab di dunia, maka minta sama Allah, karena tidak ada hal yang tidak nyaman terjadi kepada orang yang beriman kecuali pengguguran dosa. Maka azab yang Allah berikan di dunia itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan azab di akhirat. Kalaupun seandainya kita dapat, maka minta kepada Allah agar sudah dihabisi di dunia ini sehingga di akhirat nggak dapat lagi. Sementara orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang di dunia sudah dapatkan azab, kemudian di akhirat nanti Allah akan azab lagi. Tapi mudah-mudahan kita semua sudah dicuci dalam kehidupan dunia ini, sehingga yang tersisa adalah tinggal hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dari sejak kematian kita sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita bisa jumpa dalam Quran Time berikutnya, dan mohon doa magnet rezeki, perjalanan magnet rezeki kita mulai di 2019 ini dengan gegap gempita. Di Makassar 700 orang, di Bandung 1.500 orang, kemudian di Pekanbaru ya lebih dari 3.000 orang. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga terus meminta kepada Allah, jangan sampai ada pergeseran niat, pergeseran hati ya, bahwa itu semua bukan karena saya yang mengundang, bukan karena panitia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengundang mereka semua.
Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.